Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Mari beri salam kepada kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita tetap dalam penyembahan kita kepada Tuhan, haleluya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Kita senantiasa diberkati, kita dilimpahi oleh kasih kemurahan Tuhan. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup
tetap berdiri, kita tetap muji Tuhan, amin. Karena Dia yang sudah mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita. Dia sungguh baik, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyediakan waktu lebih banyak untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya Yesus yang akan senantiasa menguatkan kita. Firman-Nya yang adalah Yesus sendiri yang akan selalu menguatkan kita dalam segala keadaan. Dalam setiap musim kehidupan hanya Yesus yang akan sanggup menopang kehidupan kita, menolong kita. Haleluya. Mari berkomitmen di hadapan Tuhan. Sekali mengikuti Yesus, selamanya kita akan mengikuti Yesus. Haleluya.
kekuatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
untuk kepercayaan kami penuh terhadap Engkau Tuhan kami. Kami tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami di dalam hidup ini, tidak membuat kami goyah. Tetap kami percaya penuh kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu sudah menebus, sudah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu kuat. Kami rasakan, kami nikmati dalam ibadah kami malam hari ini. Dan kami mau lebih dalam menikmati pribadi-Mu, menikmati lawatan-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, lewat kebenaran-Mu Tuhan yang akan kami terima malam hari ini. Kuasai setiap kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami terima tinggal termeterai menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Urapan dan kuasa-Mu ada bagi hamba-Mu. Perkataan firman-Mu Engkau taruh bagi bibir mulut hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan hadir dan siap memberkati kami lewat firman Tuhan yang akan kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak-anak sekolah minggu yang disempatkan Tuhan untuk hadir pada malam hari ini dalam kita melaksanakan ibadah raya yang kedua ini. Puji Tuhan untuk kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sepanjang minggu, bahkan sepanjang hari, pagi, siang, sore, bahkan malam ini Tuhan sudah menyertai dan memimpin kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Kisah tentang ke-10 orang kusta. Injil Lukas 17 ayat 11, saya akan baca ayat-ayat ini masing-masing kita perhatikan di Alkitab kita. Haleluya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Sama-sama kita baca ayat 19. 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya, puji Tuhan.
Yang menjadi ayat perenungan kita pada malam hari ini dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, lalu ia, dalam hal ini Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Garis bawahi kata imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang iman, semua agama berbicara. Semua agama punya definisi tentang iman yang berbeda-beda. Ya. Masing-masing punya pandangan, mungkin pun dalam kalangan iman Kristen percaya, sama-sama percaya kepada Yesus, tetapi konsep pemahaman tentang iman mungkin berbeda-beda. Tetapi malam hari ini coba kita lihat satu ayat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11 menceritakan tentang saksi-saksi iman. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dasar, pondasi, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan. Dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu, pemuda, remaja yang engkau harapkan? Selanjutnya dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan juga sebagai bukti dari segala sesuatu tersebut yang tidak kita lihat. Kita belum terima, tapi dengan iman kita terima. Haleluya. Kita belum lihat, harapan itu sudah kenyataan atau belum? Kalau berbicara tentang harapan, itu sudah terjadi atau belum terjadi? Tentunya belum terjadi. Kalau harapan sudah terjadi, itu namanya kenyataan. Sudah terjadi. Saya sakit, saya berharap Tuhan sembuhkan saya. Posisi masih sakit. Harapan saya supaya Tuhan sembuhkan, pulihkan saya. Bukti dari segala sesuatu yang tak kelihatan. Kita belum lihat kenyataannya, tetapi kita yakini, kita percaya itu akan terlaksana, itu akan terjadi, itu adalah iman. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman yang menyelamatkan. Tuhan memuji, Yesus memuji apa yang dilakukan oleh salah seorang dari 10 orang kusta ini. Kita tahu semua kisah ini. Ada 10 orang yang sakit kusta. Sebenarnya bukan tentang sakit penyakit, tetapi kusta pada masa itu bukan sekedar sakit penyakit, tetapi ini berbicara tentang layak atau tidak layak, najis atau tidak najis, ya, atau tahir.
Kalau konteks ketika seseorang yang terkena dengan kusta atau lepra, ya, itu menandakan bahwa itu adalah satu bentuk hukuman dari Tuhan. Ya. Akibat dari pelanggarankah, ketidaktaatankah terhadap hukum Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat beberapa contoh dalam Bilangan pasalnya yang ke-12. Bilangan pasal 12 mengisahkan tentang pemberontakan Miriam dan Harun, ya. Ayat 9 dikatakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini pemberontakan yang dilakukan oleh Miriam kepada Musa. Ya, saudara, benar mereka bersaudara. Musa bersaudara dengan Miriam dan Harun. Tetapi sebagai, ya, Musa sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, Musa sebagai orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saudara tetap saudara. Tetapi masalah kepemimpinan, Harun dan Miriam harus tunduk kepada otoritas, dalam hal ini Musa yang dipilih, ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi dalam kisah ini Miriam memberontak terhadap Musa. Akhirnya apa? Murka Tuhan turun ke atas Miriam. Miriam kena kusta. Jadi kusta itu adalah salah satu, ya, bentuk penghukuman Tuhan terhadap ketidaktaatan, apakah kepada Tuhan ataupun kepada pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Berikutnya dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-27. Coba kita lihat. Ini kisah tentang Naaman, ya, nanti pulang saudara bisa baca, tetapi saya mau ajak kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 27 dikatakan, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu. Ya. Sebelum itu ayat 25 mulai, ya. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, dalam hal ini Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya, kepada Gehasi, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Padahal kalau kita mundur dalam ayat-ayat sebelumnya, ternyata dia pergi mengejar Naaman. Ya. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu, dalam hal ini Naaman, ketika orang itu turun dari atas keretanya dan mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Luar biasa. Jadi pemberian yang tadinya disiapkan oleh Naaman, karena Naaman kena kusta, dia datang ke Israel, berjumpa dengan Elisa. Singkat cerita, Naaman sembuh. Naaman kasih persembahan kasih.
Kalau istilah sekarang, persembahan kasih. Tapi Elisa tolak. Enggak. Ambil Jo. Oke, Naaman kembali dengan pasukannya. Dia bawa. Ya. Singkat cerita, Gehasi kejar. Odo. Gehasi pikir ini luar biasa, ini lumayan ini. Dia sudah mulai kalkulator, ya, kalkulasi, ya, hitung-hitung. Oh, bukan main. Yang dia terima, Elisa, coba baca Elisa katakan, engkau telah menerima perak, ya, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi ternyata pemberiannya ini sangat besar. Ya, sangat besar. Itu bisa membeli kebun, ya, kebun anggur, kebun zaitun, budak laki-laki, lembu sapi. Luar biasa hasilnya. Dan inilah yang terkadang menggiurkan. Kalau motivasi salah, iring Tuhan, ikut Tuhan itu ya bisa seperti Gehasi. Akhirnya apa? Ayat 27. Tetapi penyakit Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Wow. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Itu Gehasi. Tuhan hukum dia. Haleluya. Ada Usia dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 19. Ya, 3 contoh saja saya ingin tampilkan kepada kita tentang ternyata kusta itu bukan sekedar sakit penyakit, tetapi bentuk hukuman dari Tuhan kepada orang-orang yang tidak tunduk, tidak taat, melanggar kehendak Tuhan. Ayat 19 2 Tawarik 26. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di depan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Dia marah kepada imam. Ya, dia berpikir saya raja. Tapi sekali lagi, apapun raja tunduk kepada imam. Ya, imam sebagai hamba Tuhan, imam sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada hak Usia untuk mempersembahkan korban, tetapi itu diambil alih oleh Usia. Padahal tugas untuk mempersembahkan korban adalah tugas dari imam, tetapi Usia ambil alih tugas itu. Akhirnya apa? Timbul kusta. Jadi jelas sekali firman Allah sampaikan bahwa kusta ini adalah salah satu bentuk bukan sekedar sakit penyakit, tetapi bentuk penghukuman daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 10 orang kena kusta. Ketentuan hukum Taurat dalam Imamat pasalnya yang ke-14 sudah jelas di sana. Orang yang kena kusta, mereka harus disingkirkan. Mereka harus berada di pinggiran kota, nggak boleh masuk dalam komunitas, lingkungan orang banyak. Mereka harus menggunakan pakaian yang robek-robek, pakaian yang compang-camping. Ya, itu yang harus mereka pakai. Pakaian yang lusuh, pakaian yang sudah robek. Ya, dan apalagi untuk orang-orang kusta seperti itu. Setiap kali orang akan berjumpa dengan dia atau berpapasan dengan orang,
dia selalu harus berkata, najis, najis, najis. Ya, ini bukti bahwa mereka tidak layak. Mereka adalah orang-orang yang tidak layak. Itulah sebabnya kalau saudara kita lihat dalam pasal 17 dari pembacaan kita tadi, dikatakan dalam ayat 12, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta itu menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, jadi tidak bisa berdekatan ketika berdiri, ketika berpapasan dengan seseorang. Meminta tolong sekalipun mereka harus berteriak saja dari jauh, tidak bisa. Ya, mungkin kita sudah alami hal itu ketika zaman Covid 2020 kemarin dan beberapa tahun. Ya. Orang yang terkena Covid-19, waduh sudah. Mereka disingkirkan, mereka diasingkan. Ya, kalau sudah mulai kita dalam banyak begini, terus ada yang bilang, kenapa penciuman saya sudah tidak, saya demam-demam sudah mulai perlahan-lahan bergeser, pindah kursi dia, nggak mau dekat-dekat, takut menular, Bapak Ibu. Emang kusta menular? Ya, dihindari, itu baru Covid, Bapak Ibu. Kita sudah lihat orang, oh tidak layak dia, najis dia. Itu persepsi pandangan orang tentang orang yang kena dengan kusta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 10. Alkitab mencatat bahwa ketika mereka berjumpa dengan Yesus, dari jauh mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka tidak minta pentahiran lagi, enggak. Tapi mereka minta belas kasihan dari Tuhan. Sama seperti orang yang lumpuh, bukan? Sama seperti orang yang buta. Mereka hanya minta belas kasihan, uluran tangan kasih dari orang-orang yang lewat. Kasihanilah kami kalau dapat roti, gandum, makanan. Ya, puji Tuhan, kenyang lagi di perut. Ya, dapat air minum. Ya. Haleluya. Hanya minta belas kasihan. Tapi sangat menarik apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang, 10 orang yang sakit kusta itu. Dikatakan ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya. Tuhan Yesus katakan kepada 10 orang yang sakit kusta, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini ya, saya pikir ini adalah satu perintah ya dari Tuhan kepada 10 orang yang sakit kusta ini. Biasanya sekali lagi menurut aturan adat istiadat Yahudi, hukum Taurat, orang yang akan pergi kepada imam, khususnya yang kena kusta, adalah orang yang sudah tahir. Ketika mereka merasa diri sudah tahir, sudah hilang kustanya yang putih tadi seperti salju, ya, mereka datang kepada imam, perlihatkan tubuh mereka semuanya. Ketika imam memeriksa, lihat semua, oh sudah tahir kustanya. Kemudian diberi lagi waktu 7 hari untuk menguduskan diri. Setelah itu sudah layak. Biasanya sekali lagi orang yang pergi kepada imam adalah orang yang sudah tahir. Tetapi saudara lihat, firman Allah katakan, Yesus perintahkan pergi kepada imam-imam. Tidak dijelaskan
Alkitab oleh Dr. Lukas. Ya, Dr. Lukas. Tugasnya sebagai dokter, pekerjaannya, profesinya sebagai dokter. Tidak mencatat bahwa ketika mereka pergi, mereka berkata satu dengan yang lain, aneh juga ini Yesus ini. Ya, kita ini belum tahir. Kita ini masih kena kusta. Masa kita disuruh pergi kepada imam? Tapi saudara, mereka turut saja. Mereka taat saja. Mereka melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Firman Allah berkata dalam ayatnya yang ke-14 selanjutnya dikatakan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Ketaatan akan menghasilkan mujizat Tuhan. Mereka belum sampai kepada imam. Alkitab mencatat, sementara mereka di tengah jalan, tubuh mereka sudah tahir. Haleluya. Sudah tahir. Sembuh. Itu catatan Alkitab katakan. Mereka sembuh, mereka tahir. Haleluya. Menarik ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, Dr. Lukas kasih catatan. Ada satu orang yang ketika dia lihat tubuhnya telah tahir, telah sembuh pulih, dia tidak lanjutkan menuju kepada imam, tapi dia datang kepada Yesus. Dia bersorak-sorak, dia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, adakah ucapan syukurmu? Adakah ucapan terima kasih kita sekeras dengan doa kita? Tadi mereka berseru, 10 orang berseru, Yesus Guru kasihani kami. Tapi ketika mereka semua sembuh, apakah seruan mereka, ucapan syukur mereka sama dengan doa mereka? Saudara, ini menjadi catatan bagi kita. Ini menjadi perhatian bagi kita. Ya. Satu orang ini kembali kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Haleluya. Dia memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Saya tidak tahu bahasa apa yang digunakan. Ya. Apakah dia berkata hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, atau dia menyanyi haleluya, haleluya. Ya, yang jelas dia memuliakan Allah. Ya, sambil apa dikatakan? Ia tersungkur di depan kaki Yesus. Sekali lagi, orang yang sudah tahir. Ya, kalau dia sudah tahir, dia boleh dekat. Ya, dia tersungkur di kaki Yesus ini, berbicara bukan lagi sama seperti di ayat yang tadi dari jarak jauh mereka berteriak, tetapi karena dia rasa, wah, saya sudah sembuh, saya sudah tahir. Dia datang dekat-dekat kepada Yesus. Dia tersungkur dan Alkitab katakan, ya, haleluya. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ternyata yang datang itu adalah orang Samaria. Dan bisa jadi 9 orang yang lain ini adalah orang Yehuda. Ya, sebab sekali lagi orang Yehuda atau Yahudi dan Samaria sama-sama 12 suku. Ya, 12 suku di Israel. Ya, yang di utara ibu kotanya Samaria 10 suku,
yang di selatan ibu kotanya Yerusalem, kerajaan Yehuda. 10 suku mereka dijajah, mereka dalam pembuangan oleh Asyur, dan sampai mereka sudah bercampur baur pernikahan dengan orang-orang di luar, ya, tidak sesama Yahudi lagi. Makanya bagi orang-orang Yehuda yang 2 suku, orang Samaria itu, mereka bukan lagi Yehuda atau Israel langsung, murni, ya, tidak apa ya, sudah apa istilahnya, peranakan apa istilahnya ya, sudah tidak murni lagi sebagai Israel. Ya, itulah sebabnya ketika tembok Yerusalem mau dibangun, ya, tembok Yerusalem mau dibangun, ada orang-orang Samaria yang mau ikut juga membangun tembok Yerusalem, bait Allah yang telah diruntuhkan. Orang-orang Yehuda katakan tidak perlu. Karena apa? Bagi mereka orang-orang Samaria itu adalah orang najis, orang yang tidak layak. Makanya coba kita lihat, ternyata ketika mereka sama-sama kena penyakit, perbedaan etnis tidak lagi menjadi kendala. Ternyata ketika gempa terjadi, semua stadion penuh dengan orang-orang yang tadinya mungkin ada orang kaya berpikir orang miskin, sudah sama-sama bikin tenda di stadion. Kaya, miskin, putih, abu-abu, matang, sawo matang, hitam, sama-sama. Parfum, semua. Bau badan, semua campur. Jadi masalah terkadang membawa kita kepada satu persatuan. Ya, ini fakta. Sama-sama kena kusta, ternyata kusta mempersatukan mereka. Orang Yehuda dan orang Samaria. Saya berpikir mungkin lebih baik tetap kena kusta supaya bersatu. Haleluya. Kadang-kala ya, bukan itu kenyataan yang kita lihat. Saya kalau kita lihat di kitab surat Kejadian sana, ya, orang yang sama-sama dari beda mazhab, beda keyakinan, beda, tetapi karena sama-sama mau menghukum Rasul Paulus, beda mazhab sekalipun, beda keyakinan sekalipun, jadi satu kompak untuk menganiaya Rasul Paulus. Ya, saudara, satu orang boleh mengalami tahir, dia datang bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sekali lagi Yesus katakan, di mana yang 9 orang itu? Bukankah 10 orang semuanya mengalami kesembuhan? Bukankah semua telah ditolong oleh Tuhan? Di mana yang 9? Kenapa hanya 1 orang yang Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan orang asing yang datang memuliakan Allah? Haleluya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat selanjutnya? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya
bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat hidupnya. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mempercayai, iman yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah juru selamat dalam hidupnya. Saudara, orang tadi datang memuliakan Allah, bukan? Ketika dia tersungkur dan mengucap syukur kepada Tuhan, Yesus berkata dalam ayat 17 dan ayatnya yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Garis bawahi perkataan Yesus, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Apa yang Yesus sampaikan ini dan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini yang telah ditahirkan, dia datang memuliakan Allah, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur kepada Yesus, menggambarkan, mengungkapkan isi hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yesus tidak menolak penyembahan yang dilakukan oleh orang Samaria ini yang telah disembuhkan. Seandainya Yesus bukan Allah, bisa saja Yesus katakan, berdiri Jo, jangan sembah saya. Jangan tersungkur di depan saya. Jangan mengucap syukur kepada saya. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini menunjukkan sikap hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat dalam hidupnya. Yang kedua, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menyadari bahwa apa yang dialami dalam hidupnya adalah anugerah daripada Tuhan, adalah anugerah pemberian daripada Tuhan. Manusia tidak bisa lakukan untuk mentahirkan orang sakit sekali lagi, orang kusta, tidak lain dan tidak bukan kalau hanya pekerjaan daripada Tuhan saja. Hanya pekerjaan daripada Allah saja. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Tuhan. Hanya Yesus. Itulah sebabnya orang ini datang memuliakan Tuhan. Sujud di depan kaki Yesus. Dia mengucap syukur. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya bahwa Kristus adalah juru selamat dalam hidupnya. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menyadari bahwa apa yang dia alami hanya karena anugerah daripada Tuhan saja. Itulah sebabnya dia tidak pergi lagi kepada imam. Alkitab tidak mencatat. Mungkin setelah dia datang kepada Yesus, dan Yesus sudah menyuruh dia pergi, mungkin di saat itulah dia pergi untuk memperlihatkan tubuhnya yang telah tahir kepada imam-imam. Tetapi terlebih dahulu dia datang kepada Yesus. Haleluya. Mayoritas banyak orang yang lupa untuk bersyukur. Banyak orang yang lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong dia. Menjadi pelajaran bagi kita. Kebaikan yang kita alami. Kebaikan yang kita rasakan. Kebaikan yang kita terima dalam hidup ini. Itu hanya karena anugerah daripada Tuhan saja. Kesembuhankah? Berkat finansialkah? Kekayaan?
Pekerjaankah Tuhan buka jalan, Tuhan beri kepada kita. Naik kelas, lulus, diberkati dalam segala hal. Sekali lagi semua itu karena anugerah Tuhan. Ada dua anugerah. Ada anugerah umum dan anugerah khusus. Ya, apa itu anugerah umum? Ya, anugerah umum coba kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 45. Untuk menjadi ya pengetahuan sekaligus refleksi iman bagi kita pada malam hari ini. Ya, ayat 45 dari Injil Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini anugerah umum. Ya, yang bisa kasih turun hujan siapa? Tuhan. Yang bisa kasih matahari Tuhan. Semua. Yang bisa kasih kesembuhan Tuhan. Ya, jadi kesembuhan bukan saja dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi ternyata juga dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sembuh. Bahkan sehat. Ya. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 73. Orang fasik. Mereka Alkitab katakan oleh Bani siapa ya? Korah kalau tidak salah. Dalam Mazmur 73. Sehat gemuk. Ya. Sehat gemuk lagi. Berhasil lagi. Diberkati lagi. Pendeta Yandi Manobe katakan, kita yang percaya Yesus sedikit-sedikit baru kena AC sudah flu. Makanya jauh-jauh dari AC. Percaya Yesus itu. Sedikit-sedikit beringus. Haleluya. Anugerah umum, semua alami. Tuhan terbitkan matahari baik untuk orang yang jahat maupun untuk orang yang baik. Tuhan kasih turun hujan. Apakah Tuhan kasih turun hujan? Oh Tuhan, khusus ini untuk orang-orang yang benar saja. Orang-orang yang percaya kepada Yesus kasih hujan. Orang-orang yang tidak percaya, oh sikat. Gak usah turun hujan. Semua alami. Jadi ini anugerah umum. Semua alami kesembuhan. Ya, semua mengalami berkat rezeki. Ya, semua alami itu. Orang-orang gak percaya pun alami itu. Ya. Alami. Tetapi untuk anugerah umum itu adalah keselamatan. Haleluya. Injil Lukas kalau tidak salah pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Ya. Itu sama dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Semua orang diberi kasih karunia, tetapi hanya orang-orang yang menerimanya, ya. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya yang akan diselamatkan. Injil Lukas pasal berapa itu, Oma? Saya lupa ya. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Pakai Injil Matius. Ada yang bisa bantu? Matius pasal 1 ayat 21. Haleluya. Mari sama-sama kita baca. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Garis bawahi, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah untuk seluruh dunia ini, tapi barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat, siapa yang tidak percaya kebinasaan. Yohanes 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-18. Ayat terakhir kita baca ayat itu bersama-sama. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat 16, 17 dan 18. 3 ayat ini kita baca bersama-sama sebagai ayat penutup khotbah saya malam hari ini. Terkait dengan iman yang menyelamatkan. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Katakan amin. Haleluya. Siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Haleluya. Haleluya. Itu adalah iman atau anugerah khusus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya. Oh, Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam hidup. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang meyakini, menyadari bahwa semua yang dia alami, termasuk kesembuhan, termasuk diberkati ekonominya. Haleluya. Apapun itu, semua hanya anugerah daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Nyanyikan pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya pujian ini menggugah hati saya, hati kita semua, sekaligus pernyataan iman kita bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kita. Bersyukurlah ketika engkau dan saya masih tetap percaya kepada Yesus. Meskipun kesulitan, meskipun tantangan, meskipun aniaya mungkin kita alami dalam hidup kita.
kita bertanya-tanya, pribadi kita bertanya, kok ada orang yang sudah tahu bahwa jalan ke sorga itu hanya melalui Yesus. Tapi kok ada orang yang tinggalkan iman, tinggalkan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan. Yesus juga berkata, akulah pintu. Orang semua agama berbicara tentang sorga. Semua agama mungkin melihat sorga dari semua sisi, semua sudut, utara, timur, selatan, barat. Semua berbicara tentang sorga. Tetapi ingat, pintu hanya satu untuk ke sorga. Jalan hanya satu untuk menuju ke sorga. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, akulah pintu. Makanya bersyukurlah, berterima kasihlah. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang meyakini, percaya hanya Yesus satu-satunya dalam hidup. Iman yang menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, semua yang dia miliki, semua fasilitas, semua pangkat jabatan, harta kekayaan, hanya anugerah pemberian daripada Allah, daripada Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya mari miliki karakter seperti salah seorang ini. Orang Samaria, orang asing ini, yang menurut orang-orang Yahudi tidak layak. Mereka adalah kaum yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang. Tapi justru orang asing inilah, orang Samaria inilah yang datang memuliakan Allah, yang datang tersungkur di depan kaki Yesus. Orang inilah yang datang mengucap syukur kepada Allah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nyanyikan pujian ini. Hanya Yesuslah satu-satunya harapan hidup kita. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Allah. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sama sekali.
selama-lamanya. Ini pengakuan kami, ini doa kami Tuhan. Biarlah tidak ada yang dapat mengalihkan kasih kami, cinta kami kepadamu. Tetapi biarlah Tuhan selama-lamanya kami mau mengasihi Engkau. Biarlah kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia tidak membuat kami berpaling daripada Engkau Yesus Tuhan. Tetapi biarlah malam hari ini dengan pengakuan, ucapan mulut kami terus mau berkata bahwa sekali Yesus tetapi Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Khususnya malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya hanya kepada Yesus Kristus saja. Sebab tidak ada keselamatan di luar daripada Engkau Yesus. Hanya beriman kepadamu saja Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa buat karya keselamatan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bagi setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Dan biarlah Tuhan terus mengajar kami. Seperti Tuhan Yesus, seorang Samaria yang telah disembuhkan. Ia kembali datang bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Demikian juga Tuhan dalam setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini. Biar dalam setiap perkara hidup kami, baik susah maupun senang Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di hati kami. Dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus terus terngiang-ngiang dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk dapat melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Bahkan berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Urapi dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini telah diberkati, telah dikuatkan, bahkan dipulihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga. Malam hari ini kelanjutan ibadah kami Tuhan, kami akan membawa korban persembahan. Berkati setiap uluran tangan kami Tuhan. Bahkan yang masih ada pada kami Tuhan juga memberkati. Bahkan berikan kami hikmat senantiasa Tuhan, untuk mengelola setiap berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga biar semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan lakukan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada petugas kolektan. Kami persilahkan kita angkat pujian Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
sudah kita berikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita selama sepekan. Hari Selasa ada kebaktian rumah tangga di rumah keluarga Ibu Nakamura, Oma Nakamura Musialu, jam 7 malam di Jalan Ahmad Kirang di depan kantor Inhutani ya. Jam 7 malam. Kemudian hari Kamis jam 6:30 malam ada latihan untuk ibadah raya pertama. Kemudian hari Jumat ada doa dan puasa sepanjang hari. Kemudian ditutup dengan doa di tempat ini jam 3 sore. Kemudian malamnya jam 6:30 ada persekutuan doa di tempat ini. Dan jam 8 malam atau setelah persekutuan doa dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya kedua. Kemudian hari Sabtu jam 6:30 malam ada ibadah untuk pemuda dan remaja di tempat ini. Jam 6:30 malam karena ibadah PPGM-nya ditunda ke minggu depan. Kemudian hari Minggu kita berkumpul lagi di tempat ini untuk ibadah raya pertama jam 8:30 pagi, ibadah raya kedua jam 6:30 malam, dan ada ibadah sekolah Minggu jam 9 pagi. Untuk tim pelayan, untuk ibadah raya pertama dan kedua akan diumumkan dalam grup pelayan. Ada pengumuman tambahan? Tidak ada pengumuman tambahan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Ibu Saudara kekasih yang baru pertama kali datang, kami menyambut dengan ucapan selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama. How great is our God.
kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini Tuhan sudah berikan bagi kami, dan Tuhan sudah memberkati ibadah kami malam hari ini. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Tidak akan ada satupun yang kembali dengan kosong, tapi semua kembali dengan sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan setiap umat-Mu yang telah membawa korban persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam usaha, dalam tugas pekerjaan, apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Seluruh kegiatan di sepanjang minggu yang kami akan jalani, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah semua untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar, biarlah kiranya Tuhan menolong kami di sepanjang malam ini. Engkau menjadi pagar api berkeliling setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu akan terpelihara di dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Besok pagi bangun dengan tubuh kuat sehat, dapat memuliakan dan memuji Nama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Saudara Gerald yang kesehatannya terganggu. Kami satukan hati kami panggil nama-Mu, bahwa di dalam nama Yesus Kristus segala sakit penyakit apapun kami cabut dalam nama Yesus, dan kuasa kesembuhan dinyatakan. Hamba-Mu Saudara Gerald sehat kuat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.